Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel YouTube Miftahul Jana. Dan balik lagi di podcast Miftahul Jana. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dilimpahkan juga rezekinya. Amin, amin robbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi nih di podcast kali ini yang beberapa waktu lalu belum diupload podcastnya karena seminggu yang lalu itu aku bener-bener lagi nggak enak mulutnya karena lagi sariawan. Jadi ya Allah, seminggu aku sariawan dan sampai nggak bisa ngomong, jadi kayak nggak bikin podcast, nggak bikin konten dari suara. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh, sariawannya udah hilang, jadi bisa ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Karena sebelumnya pas waktu sariawan aku bener-bener nggak bisa ngomong karena angkat mulut aja tuh kayak sakit banget. Apalagi waktu ngajar anak-anak tuh seakan-akan ya Allah ini gimana mau ngajar ya, karena aku benar-benar sariawannya itu besar juga ukurannya. Jadi untuk bicara pun atau untuk ya ngomong gitu sama orang-orang, sama anak-anak gitu ya, kayaknya sulit banget gitu, angkat mulut aja sulit. Tapi alhamdulillah ya itu namanya penyakit gitu yang mana ya intinya kita bersyukur aja. Dan alhamdulillah teman-teman, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing tentang isu yang hangat. Apa ya? Nah, isu ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu ya. Tahu kan teman-teman, ada kasus pembacokan siswa ya, salah satu di SMK itu, SMK Kota Bogor. Jadi ada 3 pelaku yang membacok salah satu korban yang lagi nyebrang jalan. Nah, mungkin aku samarkan ya nama-namanya. Jadi intinya ada 3 orang itu ya pelakunya. Menggunakan senjata tajam. Terus sayangnya itu ternyata mereka itu masih sekolah, masih menempuh pendidikan SMK, tapi itu bisa terjerat hukum karena kesalahannya. Kenapa ya teman-teman? Semakin kesini semakin gak karuan permasalahan tuh, semakin banyak gitu. Dan kita yang melihat, mendengar dari kabar itu, apa sih perasaan kita? Orang yang dilukai oleh orang lain kemudian meninggal. Itu kan tragis banget ya. Dan memang ada faktornya juga. Tapi salah satunya adalah penerapan sistem saat ini adalah sistem yang rusak. Sekularisme, kapitalisme. Itu kan bukan pemahaman dari Islam, sehingga ya udah mau bebas, mau dia bunuh orang, mau dia nyakitin orang, ya udah bebas gitu. Jadi nggak ada ikatan agama. Seharusnya anak-anak seperti itu atau para remaja-remaja yang seperti itu, mereka tuh harus diberikan pemahaman ilmu agama supaya mereka bisa membentengi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal keburukan. Itu udah dianggap atau dicap dengan kriminalitas. Karena semakin kesini, semakin hari, angka kriminalitas itu semakin melonjak. Bayangin teman-teman, kita aja ngerasa pusing ya melihat berita itu. Dan sedih juga ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena memang kita ini ada di tengah-tengah sistem sekuler. Ya udah, anak-anak bebas mau ngapain aja, bebas mau melukain orang-orang. Bahkan agama itu ya gak usah dibawa-bawa lah ke ranah kehidupan. Bahkan di lingkup sekolah pun ya,
Sistem ini menjauhkan agama dari mata pelajaran. Agama Islam loh teman-teman, dijauhkan oleh sistem sekuler. Kemudian apa yang mereka lakukan setelah mereka itu membacok salah satu siswa BSMK Kota Bogor itu, yang mana ternyata meninggal kan. Laki-laki itu meninggal karena dibacok. Ya, itu terjerat hukum ya. Mungkin kalau saat ini terjerat hukum, pasti polisi akan mengincar para pelaku. Dan sebenarnya itu tidak menimbulkan efek jera ya. Karena banyak orang yang membunuh orang lain di penjara, setelah keluar dari penjara melakukan hal itu, jadi kayak nggak ada kapok-kapoknya. Makanya perlu banget ya untuk kita tahu mana yang buruk untuk tidak dilakukan. Keluarganya menanggung malu, ya. Orang tuanya khususnya menanggung malu. Karena ditanya ini, kenapa orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan baik? Orang tua itu punya peran penting untuk mendidik anaknya. Akidahnya harus dibenarkan. Karena kalau akidahnya itu masih miss, ada yang kurang, apa ya, ibarat akidah itu kan sebuah pondasi ya. Sebuah akar juga ya, sebuah akar yang melahirkan dedaunan gitu, yang melahirkan cabang, batang, dan keimanan. Kalau mereka beriman, seorang muslim yang beriman, dia nggak akan melakukan angka kriminalitas. Seseorang yang beriman tidak akan melakukan kriminalitas karena mereka paham bahwa itu perbuatan tercela dan itu perbuatan yang tidak Allah sukai. Dari kecil sampai mereka udah remaja nggak ditanamkan pemikiran Islam. Dan ini sangat miris teman-teman. Itu kasus yang terlihat. Bagaimana dengan kasus yang belum terlihat, yang belum terdeteksi? Itu semakin banyak. Di berbagai kota, di berbagai wilayah, bahkan di luar negeri pun ya banyak angka kayak gitu. Kasus-kasus semacam itu. Tapi aku mau membahas tentang kasus yang ada di Bogor. Bagaimana mungkin para pemuda yang akan menjadi tonggak peradaban, mereka justru membunuh saudaranya sendiri, saudaranya seiman. Otaknya kemana gitu ya? Aduh, ini parah banget teman-teman, miris banget. Dan kita harus berhati-hati ya. Ketika kita punya saudara, kita punya teman, harus berhati-hati juga. Karena kita nggak pernah tahu ya, orang yang jahat sama kita atau orang yang baik sama kita itu kita nggak akan bisa melihat dari luarnya saja. Dan bahkan kita harus membentengi diri kita supaya tidak melakukan kriminalitas juga. Nauzubillah teman-teman. Memang mengkaji Islam secara sempurna, secara menyeluruh itu wajib, harus totalitas. Dan bisa membentengi diri kita saat kita mengkaji Islam. Kita udah paham nih, kita bisa membentengi diri kita, maka gak ada orang yang membunuh orang lain, membunuh saudaranya sendiri, menyakiti saudara seiman. Gak ada teman-teman. Karena pemahaman akidahnya mereka belum baik, kemudian tidak ada dukungan keluarga, mungkin keluarganya membiarkan, dan ada juga peran dari negara. Negara pun tidak meriayah gitu, masyarakatnya. Tidak memberikan edukasi yang baik untuk para remaja. Jadi kita harus benar-benar mengingat Allah, kita mengkaji Islam secara kafah, karena memang akar dari permasalahan itu ada di Islam. Tapi sayangnya Islam itu tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ya mereka bebas mau melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Mungkin teman-teman sampai di sini aja
podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah, dan semoga ada pelajaran dari podcast ini. Aku pamit, aku undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.